semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ponis, podcast bisnis episode kedua. Nah, kali ini kita akan membawakan tema tentang starting a business during a crisis COVID-19. Is it the right time? Oke. Dan untuk narasumber kali ini kita benar-benar mahasiswa dari UPI ya, yang mana bisnisnya itu sudah berjalan di saat masa pandemi. Yang mana bisnisnya itu namanya itu bikin meler teman-teman semua. Teman-teman, tapi sebelum kita ke pematerian, kita bakal ngumumin nih beberapa orang yang dapat hadiah di podcast pertama kemarin. Nah, namanya itu selamat kepada Rizky Desi Aprilia. Yang kedua ada dari Mary Riana, dan juga yang terakhir Nukman Mumtaz. Untuk teman-teman yang tadi disebut, boleh menghubungi CP di 085298436138. Oke teman-teman semua, jangan lupa ya atas nama Aisyah. Selamat teman-teman semua. Nah, mungkin langsung saja kita panggilkan narasumber kita kali ini kepada Mbak Sri Wahyuni. Oke, halo Teteh, bagaimana kabarnya Teh? Alhamdulillah sehat. Ari gimana kabar? Alhamdulillah Teh, saya juga sehat. Oke Teh, pengen tahu dong kira-kira nih kesibukan Teteh selain kuliah online mungkin ya Teh. Karena masa pandemi ini, kira-kira kesibukan Teteh yang lain apa sih Teh? Lagi British business. Kayaknya malah jadi kuliah yang sampingan deh. Boleh dong Teh, Teteh asalnya dari jurusan mana? Aku manajemen industri catering 2017. 2017. Dari asal rumah deh mungkin, asal daerah. Aku orang Sumedang. Sumedang. Iya. Oke Teh. By the way, pengen tahu dong salah satu bisnis yang Teteh jalani itu seperti apa ya Teh? Boleh dong ceritain dari awal mungkin ya sampai akhir, nggak apa-apa sih, aku siap sih mendengarkan. Iya. Jadi gini, aku kan dari manajemen industri catering. Ya selalu dipandang sama jurusan lain tuh kayak paling ahli gitu dalam hal masak memasak. Kenal nih sama teman dari ilmu komunikasi dan all of the sudden aja gitu ngajak kayak kita buka toko yuk gitu. Iya, buka toko yuk dan kita jual makanan, sepakat ya katanya tuh. Lalu ngerancang deh, di situ tuh masih belum tahu mau jualan apa. Cuma aku ngasih beberapa suggestion, ngasih menu tentang apa ya, SWOT-nya dari tiap menu apa. Lalu didiskusikan dengan tim kita bertiga dan dipilihlah menu yang sekarang ini. Oke, nah selanjutnya Teteh pengen nanya-nanya terkait kita kan hidup di masa pandemi mungkin ya, banyak tantangan dan juga cobaan yang berat gitu ya Teh. Nah, kira-kira tantangan yang berat itu lebih lebih masukin ke bisnis Teteh gitu ya. Itu kira-kira apa sih yang membuat Teteh sampai goyah gitu? Ada nggak sih? Iya. Kan karena tadinya seneng nih dapat tempat di Geger Kalong. Kayak strategis banget gitu. Karena tempatnya rame, tapi di sisi lain kita tuh segmennya lebih cenderung menyasar mahasiswa kalau di Geger Kalong. Iya, dan sekarang dengan keadaan kuliahnya online, jadi kayak kita tuh kehilangan sebagian besar pasar yang ditargetkan. Iya, jujur dari awal forecasting yang disusun, kayak target penjualan per harinya berapa, nggak memenuhi ekspektasi gitu. Itu tantangannya sih. Jadi tantangannya lebih ke konsumen mungkin ya Teh. Konsumennya, iya. Yang mana yang biasanya orang-orang datang ke toko, mungkin ke kedai, sekarang banyak lewat di situ. Sekarang hilang gitu ya Teh. Iya. Oke, itu ya. Berarti benar-benar harus tegar gitu ya Teh. Benar-benar harus ikhtiar mungkin ya Teh ya. Oke, nah kira-kira Teh, Teteh kan membuka usahanya itu di saat pandemi gitu ya. Pandemi itu berarti kan emang hal yang zaman yang susah gitu ya Teh. Nah kira-kira ada sih nggak sih salah satu persiapan di saat kita membangun bisnis di masa pandemi? Persiapan. Oh, itu tuh karena kesempatannya datang di saat itu sekitar bulan Juni akhir ininya. Lalu karena kesempatan itu jadi diambil gitu, walaupun seiring berjalannya waktu sebelum mulai ini buka sempat ada rasa pesimistis. Dan aku sendiri tuh berkonsultasi ke dosen aku yang bisa diajak berdiskusi 2 orang. Aku bilang ini tuh take risk banget deh buat buka di tanggal ini gitu. Ininya tuh dalam keadaan gini, menurut Bapak gimana? Saya bertanya. Iya, karena
kata yang satu selalu ada saja gitu nilai-nilai tambah gitu di semua keadaan terburuk sekalipun. Dia menguatkan begitu. Dan yang satunya saya berkonsultasi dengan dosen yang udah menjadi konsultan bisnis. Dia mensupportnya gini, kenapa kamu harus pesimis katanya tuh. Saya aja yang udah 3 tahun buka usaha, buka restoran, baru di masa pandemi ini merasakan keuntungan belasan juta. Justru itu kayak tiba-tiba, oh kok bisa gitu. Makanya berarti ada sedikit celah gitu ya. Iya. Ada sedikit dorongan mungkin ya teh, karena dari satu dosen ada yang tidak mendorong mungkin ya, di satu dosen ada yang wah bahkan di sini nih yang harusnya kita memulai gitu kan ya. Kalau nggak sekarang nih lebih kapan lagi gitu ya. Benar-benar. Nah kira-kira teh ada nggak sih strategi yang harus diterapkan di saat kita memulai bisnis di saat pandemi ini tuh? Strategi sih, lebih ke strategi. Paling utama tuh digital marketing sih. Marketing ya? Digital marketingnya, iya. Karena setelah berjalan tuh ini kan tadinya dengan mata kuliah yang ada di jurusan aku, manajemen industri catering, seakan-akan aku tuh menjalankan bisnis tuh terlalu idealis, terlalu teoritis. Iya, jadi dengan mengedepankan kualitas nomor 1 gitu. Terus jadi perhitungan harga aku tekanin kayak ininya tuh karena secara teori harus segini gitu, enggak memperhatikan harga psikologis, bahan juga enggak dipertimbangkan lebih detail gitu. Ketika itu tapi ternyata setelah dijalani selama lebih dari 3 bulan ini, ternyata sebelum kita memulai usaha tuh harus membangun brand awareness dulu, harus siapin dulu portofolio di sosmednya sebelum kita taruhlah kalau Sundanya mah jor-joran dulu promosi gitu. Tapi siapin dulu itu fondasinya dulu, layout Instagram kita siapin, cantumin dulu di Google biar orang tuh nge-track kita di Google Maps tuh ada gitu. Itu dulu, daftarin dulu di GoFood, daftarin di GrabFood ininya tuh. Baru deh menurut aku ya, kalau pengalaman aku baru deh buka. Itu berarti strateginya itu lebih ke marketing ya teh, pemasaran gitu. Oke, apa ya, alih-alih kita juga kan berada digital ya, zaman digital gitu, berarti kita harus menguasai sebuah pasar ya digital juga gitu ya mungkin ya teh. Apalagi teteh di sini benar-benar berani gitu ya teh, membuka kedai gitu ya teh di saat masa pandemi ini. Oke. Nah selanjutnya teh, kira-kira tadi nih menyinggung tentang media pemasaran. Nah, teteh biasanya sering menggunakan platform apa sih, atau biasanya sering menggunakan di mana gitu untuk memasarkan sebuah produk sehingga orang-orang tuh tertarik gitu membeli produk kita? awalnya Instagramnya menggunakan ini electronic word of mouth. Jadi ke teman-teman dulu kayak mampir dong gitu ke circle ininya tuh, terusnya tuh jadi minta SG-in dong gitu, kayak bentuk support supaya kita repost, kita taruh di highlight gitu. Tapi untuk bisnis ya dalam jangka panjang itu tuh gak bisa diandelin gitu, karena kalau circle-nya itu aja orang tuh ada jenuhnya. Iya, karena nggak orang tuh nggak beli produk kita tiap hari gitu. Ininya terusnya tuh makanya lebih dikuatin lagi, aku tuh coba promosi di akun Foodgram. Kayak @dunia kuliner Bandung, @eat out Bandung, kayak gitu. Itu aku nyoba sekali dan kerasa banget impactnya. Iya. Jadi konsumen di luar circle aku dan teman-teman aku tuh ada. Berarti sangat efektif gitu ya mungkin pakai itu. By the way tadi kan ngomongin Instagram, boleh dong teman-teman pengen tahu gitu nama Instagramnya? @bikinmeler_. Oke teman-teman ya, boleh langsung kalau misalnya kalian kepo tentang Bikin Meler, kalian bisa langsung saja cek di Instagramnya @bikinmeler_. Oke. Nah gini teh, paling saya pengen nanya nih, kira-kira ini kan kita berada di masa pandemi ini. Kita berada mungkin teteh dan saya juga intinya itu kita berada merasakan gitu ya zaman di saat sebelum pandemi dan juga saat setelah pandemi gitu. Nah kira-kira ada nggak sih perbedaan memulai bisnis di saat pandemi ataupun sebelumnya gitu yang mencolok gitu, ataupun ya perbedaannya gitu berbisnis?
sebelum pandemi jelas pasar lebih banyak, konsumen lebih banyak. Iya, kayak mungkin direct selling tuh kayak udah jempolan lah kalau misalkan posisinya di letak store aku ini di General. Kalau kayak udah orang tuh banyak yang bakal dateng gitu. Tapi karena keadaan pandemi ini ya tadi idenya tuh kita nggak bisa apa ya, harus menyasar, harus mutar otak lebih gitu. Dan tapi mengamininya, mensyukurinya karena sekarang perkuliahannya online, jadi semuanya bisa dilakukan all at once gitu. Aku bisa sambil kuliah tapi sambil buka toko gitu, sambil nerima orderan gitu, ininya tuh kayak gitu. Dan ketika ada misalkan dibuka sesi diskusi juga sama dosen, kayak oh relate banget deh sama yang aku alamin gitu ininya tuh. Apalagi Teteh kan baru memulai gitu ya Teh, baru mulai usaha. Oke, berarti saat orang-orang berkata pandemi ini sebuah ancaman gitu, mungkin bagi Teteh itu sebuah apa ya, sebuah kesempatan lebih ya buat bisa multitasking mungkin. Oke. Nah, kira-kira Teh pengen tahu dong dari segi pendanaan sih pengen tahu. Jadi kira-kira kan Teteh memulai bisnis di saat masa pandemi gitu, di saat orang-orang itu lagi krisis keuangan itu. Nah, sedangkan Teteh bisa membuka bisnis. Nah, itu kira-kira dari mana sih Teh awalnya? Oh, itu kita kan bertiga itu dari modal pribadi sebenarnya. Modal pribadi. Iya, kalau ada yang dari si empanan beasiswanya. Kalau aku karena setelah magang. Iya, jadi kondisinya tuh kan di semester 6 tuh harusnya aku full magang 6 bulan. Dan beruntungnya di tempat magang aku tuh ada feedback berupa secara material. Iya, dalam jumlah yang besar gitu. Jadi kayak gitu ya? Iya, wah, ini ya tuh. Makanya ketika ada yang ngajak bisnis, kayaknya bisa deh diinvestin gitu. Jadi sebelumnya itu udah ada persiapan mungkin ya Teh dari segi pendanaan mungkin? Sebenarnya enggak, karena itu sebelum buka tuh sebulan doang. Sebulan doang gitu? Iya. Kayak semuanya tuh kita tuh kayak dikejar waktu, karena pengennya waktu itu tuh ajakan tuh muncul 23 Juni. Kita kayak yuk gitu. Pengennya 1 Juli udah buka. Iya, dan ternyata tidak semudah itu. Berarti lebih ke dari modal pribadi ya. Kalau misalnya ada nggak sih invest ataupun Teteh cari-cari dana gitu? Ada. Oh, pernah? Iya, pernah. Cerita. Misalkan pernah submit proposal ke fakultas ininya tuh, dan pernah juga mengikutkan submit proposal ke kompetisi lomba dari Kemenristek Dikti dengan harapan ada suntikan dana untuk memfasilitasi, karena alat-alat masih kurang gitu untuk menunjang produktivitas kan. Tapi sampai kan belum ini. Mungkin ada jalan lain mungkin ya, Tuhan berkenan boleh Teh. Nah, selanjutnya nih Teh, ada nggak sih sedikit bocoran gitu Teh buat kita di sini yang mau belajar bisnis gitu ya? Gimana sih caranya menjadi pengusaha yang inovatif, kreatif, dan juga mungkin lebih ke lebih pede gitu ya membuka usaha seperti itu Teh? Ada nggak sih? Oh, banyak-banyak main sih pertama ya, banyak-banyak main dan jajan. Iya, biar nanti misalkan ketika meng-up suatu produk, mengeluarkan suatu produk tuh kalian tuh udah tahu, udah memiliki keunggulan tersendiri, apa yang membedakan produk kalian dengan produk orang lain gitu. Jadi lihat apa yang dibutuhkan itu ininya tuh. Jadi jangan misalkan aku tuh pernah ikut ini, contohnya webinar. Iya, dan narasumbernya bilang ininya tuh harus ada satu pembeda aja yang membuat orang lain tuh nggak ngelirik produk lain. Tertarik juga buat kita. Iya, misalkan narasumbernya itu tuh punya travel haji dan umroh, tapi dia tuh sistemnya tuh bayar setelah pulang ke Indonesia. Jadi kan orang teh kebangun rasa percayanya kayak nggak mungkin bakal ketipu deh di saat banyak travel lain yang bodoh gitu. Contohnya kayak simpelnya kayak gitu. Itu dulu sih. By the way Teh, boleh tahu nggak sih kita hal yang inovatif dari bisnisnya sih? Tadinya mau ini kan menekankan fusion food. Iya, fusion food itu kayak perpaduan makanan luar dikombinasikan dengan rasa lokal. Iya, tadinya itu sorotan utamanya di situ.
di rice bowl, teteh. Tapi kesininya kayak melihat ya tadi faktor-faktor pembeda tadi ininya tuh karena lebih banyak brainstorming sama dosen tadi ininya tuh beliau tuh gini, ada hal yang paling diingat tuh dia tuh nanya, kamu head to head sama produk lain tuh udah dikebaca belum, kamu udah unggul katanya tuh. Terus aku bilang udahlah Pak, kan beef rice bowl yang jual Yoshinoya, kan harga yang aku jual lebih murah gitu. Terus beliau bilang gini, head to head itu bukan dengan produk sejenis, tapi dengan kompetitor-kompetitor yang ada di sekitar. Ketika orang lain tuh ngerasa layak gak beli produk kamu gitu dibanding dengan beli produk lain yang dengan harga lebih murah, tapi kuantitasnya lebih banyak gitu. Jadi kayak banyak banget aspek yang harus dilihat itu. Berarti orang-orang tuh gimana sih caranya biar tertarik membeli produk kita dengan apa ya, dijamin gitu ya, lebih ada gitu. Oke. By the way tadi tuh teteh produknya apa sih? Beef apa sih? Rice bowl itu. Beef rice bowl itu apa sih? Oh itu tahu daging short plate gak yang tipis-tipis yang buat barbekyuan gitu? Iya, jadi daging beef short plate sama nasi liwet, ditambah sambal khas lokal gitu ininya. Oh jadi ada emang jajanan luar negeri gitu tapi ada lokalnya gitu ya rasa-rasa. Oke. Nasinya sengaja nasi liwet gitu, itu biar menarik juga. Sama satu lagi tuh apa sih? Beef kan tadi beef rice bowl. Buat main course-nya beef rice bowl, buat yang supnya ada bakso aci. Bakso aci. Iya, terus dessertnya churros, terus minumannya ya itu. Ada minuman juga gitu. Nah, by the way teh apa ya? Kira-kira ada nggak sih langkah kita itu buat apa ya? Ada mungkin lebih ke kan mungkin tadi teteh adanya peluang gitu ya. Nah kira-kira kalau misalnya kita ada tantangan, ada nggak sih? Sedangkan kan bisnis kita nggak tahu ya, bisnis itu entah akan baik-baik saja atau enggak. Nah kira-kira kalau misalnya kita di posisi nggak baik-baik saja, nah apa sih yang kira-kira teteh lakuin gitu, khususnya di bisnis ini? Kayaknya cenderung invest lebih sih. Invest lebih berani karena ngerasa belum semua lini promosi ya buat marketing itu belum semuanya dioptimalkan. Itu kayaknya jadi sekarang tuh lebih ke trigger, nanti kayaknya bulan depan coba deh lini promosi ini, bulan depan coba lagi deh ini, keluarin uang lebih gitu. Karena yakinnya karena dari dosen tadi ya ininya tuh, beliau ternyata interaksi yang terbatas dengan customer di masa pandemi ini tuh tidak mengurangi pendapatan ketika digital marketingnya dioptimalkan gitu ya tuh. Ketika taruhlah beliau websitenya udah bener gitu, Instagramnya udah menarik, karena jadi gini, karena partneran sama orang ilmu komunikasi, jadi beliau tuh paham ketika apa sih yang harus ada di Instagram itu, Instagram suatu perusahaan gitu, kontennya ternyata rumit itu gitu, harus ada engagement dengan pelanggan, ternyata harus ada konten ketika produksi, tone warna apa yang meningkatkan appetite kayak gitu karena orang tuh biar tertarik dulu, lihat dulu visual kan, iya, rasa itu setelahnya gitu. Ketika justru dan dosen saya di MIK bilang ketika marketingnya udah selesai, tanda produk itu sukses tuh ketika orang yang sama tuh repeat order gitu. Dan ketika ada yang begitu kayak, oh produk aku seenak itu ya. Berarti teh lebih ke jangan ini dari segi investnya mungkin ya. Jadi uang yang kita dapat gitu jangan terlalu dihambur-hamburkan mungkin ya, harus disimpan. Dan juga yang saya dapat gitu ya teh, bahwa teman gitu ya, mungkin partner itu benar-benar mendukung gitu ya teh. Entah itu dari partner sebisnis ataupun juga dosen gitu ya, punya bimbing. Berarti teteh sejauh ini dekat mungkin sama dosen atau gimana? Temen aku yang punya channel luas ke dosen. Jadi kayak ternyata order tuh ketika banyak dosen tuh karena kenal beliau gitu. Ya. Gitu. Nah kira-kira nih teh tadi sempat disinggung apa sih buka kedai gitu ya. Otomatis buka kedai kan sekarang zamannya anak-anak mager gitu ya, mager keluar gitu ya, mager kedai. Nah otomatis mereka tuh pasang-pasang di cari-cari makanan di GrabFood, di Gojek gitu. Nah kira-kira
Teteh masang gitu nggak sih? Iya, aku di GoFood sama GrabFood. Ininya udah available di situ. Di GoFood sama GrabFood. Dan oh iya, jadi saran deh buat kalian buat yang mau mulai bisnis, baiknya itu tuh di apa ya, diurus sebelum launching malah. Buat birokrasi ke GrabFood sama GoFood karena taking time banget. Ininya tuh ketika gapnya tuh gini. Di masa awal tuh kita tuh masih ngandelin teman-teman kita nih buat beli. Terusnya tuh ketika teman-teman udah jenuh tapi GoFood sama GrabFood belum verifikasi, belum selesai, ada penurunan yang signifikan. Karena ini yang buat market baru, belum gitu platformnya, tapi teman-teman yang kita udah jenuh. Gitu. Jadi lebih baik disiapin lebih awal. Jadi tahap jadi benar-benar sasarannya itu konsumen ya, karena konsumen itu bukan kita, teman-teman kita doang gitu, bukan lingkup sedikit gitu ya. Gitu. Jadi teman-teman mungkinnya bisa dipersiapkan kalau misalnya mau mulai bisnis, boleh dipersiapkan untuk memasang semuanya di platform digital itu, di Google-nya, Gojek gitu pun yang lain. Boleh dong teh teman-teman, kayaknya pengen tahu nama Gojek atau sama bikin mailer. Bikin mailer. Iya. Nih pertanyaan terakhir deh kayaknya. Teteh kan berada di salah satu maksudnya masih kuliah mungkin ya teh, berarti masih mahasiswa ya. Nah, yang paling banyak ditanyakan itu tentang manajemen waktu. Mungkin kalau di saat pandemi tadi udah ada ada gambaran mungkin akan, soalnya kita kan lagi di pas pandemi gitu. Nah kira-kira kalau misalnya di hari-hari biasa gitu, nah kira-kira gimana sih cara memanage entah ini yang bisnis yang satu dan juga kuliah jalan gitu, jadi tidak mengesampingkan keduanya gitu, ada nggak sih? Karena teman aku satu orang itu udah udah tingkat akhir, mungkin perkuliahannya udah udah nggak ada kelas kan ininya tuh, mungkin lebih cenderung di backup sama beliau. Aku dalam mindsetnya gitu ketika kuliahnya offline nih gitu, dan mungkin perlu hire orang. Iya, karena produknya banyak, maksudnya bervariasi, jadi nggak bisa untuk dihandle sendiri itu nggak memungkinkan. Jadi iya, jadi hire orang sih. Iya. Kalau boleh tahu tadi kan berbicara tentang teman gitu teh, tentang karir gitu. Boleh tahu dong, mungkin pengen kenal temannya gitu. Itu gimana ya? Rekan bisnisnya. Rekan bisnis aku sebagai founder ya, foundernya tuh Firdaus Aulia Rahman, Ilmu Komunikasi 2016. Dan yang satunya itu Syafira Dewi Faza. Ini teteh pasti. Iya. Teteh Syafira. Dia akuntansi 2020. Akuntansi 2020. Iya. Jadi biar komponennya tuh lengkap gitu loh. Iya. Jadi produknya di aku, terus marketingnya sama dia bagian Adaus, dia keuangan. Iya. Keren sih. Mungkin semua pertanyaan alhamdulillah sudah terjawab deh. Satu saja yang saya ingin minta dari Teteh gitu ya, boleh dong kasih suntikan semangat buat teman-teman semua agar bisa memulai bisnis, dan juga yang sudah memulai bisnis itu bisa bertahan gitu ya, agar mempertahankan bisnisnya seperti itu. Boleh Teh? Buat teman-teman, gak pernah ada waktu yang salah buat memulai gitu. Ketika kesempatan itu datang, mulailah dan percaya dirilah gitu. Dan yang penting sabar sih. Sabar intinya. Jangan kalau dalam berwirausaha itu jadinya tuh jatuhnya pasti banyak banget gitu. Iya, dan harus saling menguatkan dengan tim. Banyak tantangan iya. pastinya. Kata aku sih jangan sendiri ya. Jangan sendiri. Jangan sendiri teman-teman semua, berarti harus ada partner gitu iya. Ya. Alhamdulillah mungkin Teh seperti itu tanya jawab ya, lebih ke berita, mungkin lebih ke sharing ya, sharing tentang bisnis yang kita jalani, itu bisnisnya bikin mailer itu. Oke, mungkin Teteh kurang lengkap ya mungkin rasanya kalau kita hanya berbicara tentang teori kita tanpa ada praktek, begitu pun tentang kita ngobrolin ini itu tapi nggak ada sebuah hasilnya gitu ya. Oke, di sini saya juga Teteh mungkin akan kaget gitu ya, karena saya di sini mendatangkan produk Teteh gitu. Oke, boleh Teh mungkin ceritain ini apa sih? Ini tadinya produk unggulannya ini nih, beef rice ball. Yang diunggulkannya gitu, produk unggulannya.
karena tadi teh yang mengusung konsep fusion food. Nah, ada sampingannya ini bakso aci gitu, biar apa ya? Supnya gitu kan. Iya, yang kuah-kuahnya kayak cocok deh musim hujan gini gitu. Dan kalau ini launchingnya hampir berbarengan karena ternyata yang datang tuh boleh, yang datang tuh nggak selalu pengen makan berat gitu. Kalau teman-teman yang pengen ngobrol, nongkrong-nongkrong gitu, ya pengen ngemil-ngemil aja gitu. Makanya keluarlah churros. Terus iseng bikin dan ternyata berhasil. Seperti ini penampakannya. Pakai sausnya ada di dalamnya. Oh, sausnya. Oke, kita coba dulu churros ya Teh. Ini tuh terbuat dari apa sih? Dari terigu. Dari terigu. Terigu, telur dan lain-lain. Mau coba churrosnya. Churros ini salah satu makanan Itu tuh donat gitu ya? Ya, donat Spanyol itu tuh. Donat Spanyol. Ya. Iya. Bismillah ya, aku coba ya. Gila sih, pengen lagi. Gitu. By the way, ini nih saus ini tuh terbuat dari apa sih? Coklat putih. Coklat putih. Ya. Ini bener-bener enak banget sih. Ini bener-bener enak banget dan isinya itu masih banyak. Ini enak banget lah ditemani waktu hujan ataupun nonton bola ya. Ini apa sih namanya? Beef rice bowl. Beef rice bowl. Oke, teman-teman aku coba ya. Ini beef rice bowl gitu. Nasi liwet sama daging buat barbekyuan. Bismillahirrahmanirrahim. Benar-benar enak nih. Jadi si nasi liwetnya itu kerasa dan juga pedasnya itu rasa pedas. Maksudnya rasa bumbu beef, rasa Korea gitu. Maksudnya rasa makanan luar negerinya itu berpadu gitu ya deh. Berpadu dalam satu rasa. Ini benar-benar hebat banget sih. Dan ini sama satu lagi, ini apa sih namanya? Oh, itu pangsitnya. Pangsit. Ini aku baru merasain ngerasakan dua makanan produk dari Bikin Meler. Bener-bener udah bikin meler sih asli ini. Oke, ini ada pineapple. Ini ya pineapple ya. Ini nanas. Oke. Yang satunya lagi? Strawberry. Strawberry. Oke, aku coba yang pineapple dulu dah. Udah syarat asli. Bismillahirrahmanirrahim. Kok nggak minum? Rasa nanasnya kerasa banget sih asli. Kayak ada kental-kental gitu. Aku rasa gitu sih. Rasa nanasnya emang kerasa banget. Dan juga ini perpaduan susu bukan sih? Iya. Iya, perpaduan susu dan Susu sama perasan jeruk lemon. perasan jeruk pantas ada sedikit rasa lemon sih. Ini tuh bakso aci bukan sih? Iya. Sup bakso aci. Yang ini yang membedakan gitu ya. Kalau misalnya teman-teman semua lihat bakso aci warna kuning itu mungkin dari Bikin Meler. Pasti dari Bikin Meler. Pasti dari Bikin Meler. Aku coba ya. Ciri khas emang bakso acinya kerasa dan juga si apa sih ini tuh? Siomay kerasa dan juga salah satu ciri khasnya bumbu kuning dan juga bumbu kuning gak mempengaruhi rasanya, maksudnya tetap aja enak gitu. Ada churros khas 3 warna teh. Ada warna merah, ada warna coklat dan juga warna putih. Warna hitam. Oh, maksud saya warna hitam. Ada beef apa sih deh? Beef rice bowl. Beef rice bowl yang mana ini memadukan ciri khas rasa masakan Indonesia dan juga lokal dan juga masakan luar. Ada apa sih? Nasi liwet, maksud saya nasi liwet dan juga dagingnya itu apa sih namanya? Short blade. Dan yang terakhir itu ada bakso aci. Bakso aci ini yang mana ciri khasnya itu warna kuning gitu ya. Dan selanjutnya ada di sini ada 2 minuman, ada pineapple dan juga strawberry. Dan teman-teman semua ini wajib coba. By the way, ada nggak sih produk selain ini gitu yang nggak dibawa ke sini? Ada banyak. Mungkin boleh di masih banyak buat minumannya. Kan ini variannya susu, varian milky, ada yang varian soda juga minumannya. Buat beef rice bowl-nya ada 3 varian juga, ada sambal hijau, sambal bawang dan sambal matah yang dibawa ke sini. Churrosnya tadi sebagai tadi yang disebutkan 3, dan semoga bakso acinya juga segera menambah varian gitu dengan bakso aci kuah tom yum. Pokoknya ini benar-benar bikin meler dan enak banget, dan juga teman-teman gak usah capek-capek ke kedainya yang ada di mana deh? Di Geger Kalong yang pertigaan Gerong. Pertigaan Gerong. Iya, yang sampingnya Besto. Oh iya, samping Besto. Iya. Gak perlu capek ke sana gitu, karena di sini menyediakan juga salah satu apa ya teh? Ada di platform pemesanan, ada di GrabFood dan juga GoFood. Namanya tetap Bikin Meler gitu. Nggak pakai tetap, namanya Bikin Meler gitu. Oke, mungkin untuk
podcast kali ini alhamdulillah telah selesai teh. Beberapa pertanyaan sudah terjawab dan juga saya sudah mencicipi produk dari bikin meler dan benar-benar bikin meler sekali gitu. Nah, untuk penutupnya mungkin Teteh bisa dong ada nggak sih kata-kata buat teman-teman semua yang kiranya tetap semangat gitu membangun bisnis walaupun di era pandemi ataupun tetap bertahan dengan bisnisnya di era pandemi ini. Sedikit aja, waktu di awal-awal pandemi kayak kita tuh seakan-akan menahan-nahan kegiatan-kegiatan yang mau kita lakukan dengan embel-embel nanti kalau udah beres pandemi gitu. Oke, iya. Tapi dengan keadaan sekarang aku pesan lakukan apa yang bisa kalian lakukan gitu. Dan karena nanti setelah pandemi mungkin muncul lagi tantangan-tantangan baru buat kita generasi muda buat menghadapi dunia baru nanti itu setelah pandemi, makanya gak ada kata nanti deh. Oke. Mulai aja sekarang Sih penting yakin mungkin seperti itu. Oke. Mungkin seperti itu Teteh. Terima kasih telah bersamai kita di podcast bisnis episode kedua plus membawakan produknya langsung saya cicipi dan itu benar-benar bikin meler. Nah, mungkin sekian Teh dari kami. Mohon maaf bila terdapat kekurangan dalam podcast ini. Terima kasih. Semoga usahanya makin lancar dan juga konsumennya makin banyak deh. Mungkin seperti itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman semua.